Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita berada di salah satu desa Pangkalan Batang Barat yang berbatas langsung dengan desa Sebau, yang mana di belakang kami ini merupakan tempat yang konon katanya bersejarah dan dikenal angker. Baiklah, di samping saya ini ada salah satu orang tua kita yang tinggal di sini. Beliau merupakan juru kunci yang tahu cerita apa sejarah yang di belakang kita ini. Baiklah, kita akan tanya Atuk Ramli. Kami ingin bertanya, di belakang kita ini tempat apa dulu sebenarnya? Di belakang kita inilah tempat Awang Maimuda yang terjadi perkelahian dengan Batin Senerak, anak Batin Senerak. Inilah tempatnya di belakang kita ini. Dan juga di kawasan kita yang berdiri di sini sudah termasuk pada area dia nih. Oh, di sini nih. Nah, ini pun masuk di area ini. Kemudian ketika perkelahian itu terjadi kenapa? Kejadian perkelahiannya itu berasal dari pertunangan. Pertunangan yang mana Awang Maimuda ini bertunang dengan si Jayang Normah yang dari Bukit Batu. Jadi dia ini Awang Maimuda ini orang Pelayo Tongkang. Jadi tinggal di Pelayo ini lama meninggalkan kampung, maka Jayang Normah ini dilamar oleh anak Batin Senerak. Lantas ibu bapaknya menerima. Kemudian daripada itu sebelum dari akad nikah terjadi akad nikah, sebelum terjadi akad nikah, Awang Maimuda ini pun balik ke kampung dia. Terjumpalah dengan orang nak menghadap pesta, nak membuat pesta nikah kahwin dengan Batin Senerak tadi, anak Batin Senerak. Inilah penyebabnya dia terjadi perkelahian Awang Maimuda ini dengan anak Batin Senerak. Konon katanya di sini dulu rumput-rumput berwarna merah semua. Apakah itu benar? Betul. Daun kayu yang ada di belakang kita ini, daun-daun kayu, rumput-rumput yang ada itu sekitar tempat lapangan dia perkelahian ini itu merah semua pokok-pokok daun-daun kayu dan rumput-rumput yang ada. Itu saya sendiri selalu melalui itu untuk ke laut, kemana. Selain artinya di belakang kita ini gelanggang Awang Maimuda berkelahi dengan Awang Bungsu dulu. Konon katanya di sini juga ada wilayah Keling Mabuk.
Siapa itu Keling Mabuk? Yang mana Keling Mabuk ini adalah penunggu, kata orang tua kami dulu, penunggulah di daerah sini, dari daerah sekitar perkelahian ini itu sudah masuk di dalam kawasan Keling Mabuk. Ini tempat ini memang tempat yang angker. Masuk di sini, yang kita berdiri ini. Masuk sini tempat kita nih. Ini balik Keling Mabuk nih. Baiklah, untuk ingin tahu lebih lanjut tentang cerita sejarah di belakang kita ini dan juga kawasan Keling Mabuk ini, kami nanti malam akan menelusuri wilayah ini. Nantikan videonya di Jejak Tengah Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini tim Jejak Tengah Malam akan menelusuri atau menguak mistos yang dimana di belakang saya ini merupakan kawasan tempat pertikaian antara Awang Mahmuda dan Awang Bungsu. Dan di sini saya akan mencoba untuk melihat dulu sebentar yang di sebelah sini. Kawasan pertikaian mereka itu berada di belakang sini. Nanti kita akan coba untuk menelusuri hal-hal apa aja yang ada di belakang. Nanti kita akan lihat. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Awal pertama kita sampai di sini itu dari tadi kayak bunyi lonceng ataupun bunyi gamelan. Nggak tahu di mana itu di sana. Oke. Nanti kita akan coba lihat bunyi apa. Semoga usuran kita pada hari ini berhasil ya. Oke, semuanya siap. Saya akan coba untuk masuk bersama salah satu tim kita juga, merupakan kru kita juga. Oke, siap. Oke, di sini kita akan menuju ke arah tempat kawasan pertikaian antara Awang Mahmuda dan Awang Bungsu, yang dimana menurut sejarah ataupun jejak digital yang kita dapati itu, Awang Mahmuda ini merupakan pendatang ya, atau berasal dari daerah Meranti, yang dimana beliau itu awal cerita itu difitnah. Di sini kayaknya licin, gimana nih? Bismillah. Guys, kita hati-hati dulu. Nah, ini dalam kondisi basah juga, hujan. Jadi kita harus hati-hati. Akhirnya tidak bisa saya kesana. Oke, tunggu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke, akhirnya kita sampai di sini. Nah, sekarang kita akan menuju ke arah tempat pertikaiannya. Untuk menjelaskan sedikit juga, Awang Mahmuda ini dulunya itu dia difitnah atau dituduh mencuri, dan kemudian beliau itu pergi ke atau melarikan diri gitu ya. Bukan melarikan diri sih, maksudnya merantau gitu, karena udah terlanjur malu. Jadi beliau berlayar untuk mengadu nasib, dan awalnya itu beliau itu sampai di Bukit Batu, bertemu dengan Datuk Laksmana. Oke, nah dulunya itu Datuk Laksmana ingin Awang Mahmuda itu tinggal di istana, tapi beliau tidak mau menyusahkan orang lain, dan beliau berlabuh ataupun berlayar
untuk mengadu nasib ke pulau ini, dan dimana dulu kampung ini sih namanya si Pelimau, yang dimana Pelimau itu asal usulnya itu Awang Mahmuda itu mandi belimau di sini sungai ini. Jadi itulah Tembakul guys. Sekarang kita berada di pinggir sungai, di pinggir anak sungai ya. Oke. Di sini saya juga membawakan sedikit cerita tentang pertikaian mereka itu, yang dimana di sini kita dapat dua versi, yang dimana itu antara Awang Mahmuda dan Awang Bongsu yang merupakan anak dari Batin Sendra yang melakukan perkelahian. Yang versi pertama itu dari sini, dari Batin Alam atau Sungai Alam sekarang ini ya, yang namanya Sungai Alam itu. Di sana mereka melakukan pertengkaran dan sampai ke daerah ini, selama 3 hari 3 malam. Dan versi keduanya itu kapal Awang Mahmuda yang berlabuh di Sungai Alam kemudian berjalan kaki ke sini, terus dia mencegat Awang Bongsu, yang dimana pada saat itu Awang Bongsu ingin melakukan acara pernikahan dengan seorang gadis yang bernama Norma. Nah itu dia, yang bernama Norma. Ini sedikit saya jelaskan, yang dimana di lokasi di depan saya ini merupakan lokasi tempat pertengkaran mereka. Di sini saya jelaskan juga, kita nggak bisa untuk melintas ke arah sana, yang dimana di itu merupakan tempat pertikaian mereka di antara pohon yang ada di sebelah kanan saya ini dan sebelah kiri ini. Nah, dulu menurut narasumber yang kita dapati, dulunya sih daun-daun yang di sini warnanya merah semua. Kita nggak tahu juga apa alasannya, karena apa daun-daun di sini jadi warna merah. Dan Awang Bongsu itu menurut narasumber juga dibunuh dan meninggalnya tepat di sebelah kanan ini, pohon yang sebelah kanan ini. Ya, ini pohon-pohon besar itu sampai sekarang itu nggak bisa tumbuh di sini, nggak tahu kenapa. Hanya di sekitaran ini tempat tinggal mereka. Dan lewat di batas itu tuh yang pohon gede itu udah pohon gede semua itu. Kalau di sini enggak. Sebelum kejadian pertikaian antara Awang Mahmuda dan Awang Bongsu ini, tempat ini dihuni oleh sosok yang bernama Keling Mabuk. Keling Mabuk yang megang kekuasaan di daerah, termasuk tempat saya pijak ini. Jadi kita sekarang nggak tahu juga apa wujud beliau, yang konon katanya sih sering menghantui warga-warga di sini ataupun menjadikan sosok yang ditakuti sama warga-warga di sini. Ini saya udah mulai merasa merinding, nggak tahu kenapa, udah merasa merinding banget.
Halo. Hadir. Wujud. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khadamul khadam. Ya khadamul rah. Ya khadamul gaib. Ya khadamul jasad. Hadir. Ayo. Di dalam. Grup. Tiba-tiba suara yang mulai berisik. Datang tadi dia diam bang. Sekarang udah berisik juga dia. Hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khadamul khadam. Ya khadamul rah. Ya khadamul gaib. Ya khadamul jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Jika kalian benar-benar ada di sini. Wujud. Kalau lihat sih ini angin kencang banget, goyang. Kalau di sini nggak ada angin ya. Di sini lihat tuh, kencang banget. Nah, sedangkan di sini nggak. Coba lagi tolong. Barusan karena kayak ada suara orang berjalan di jalan. Ayo, Pak penunggu di sini. Wujud kalian. Coba mundur dulu, mundur dulu. Nih, bayangan putih yang di depan saya ini. Ini mau mendekat. Kamera ketangkep nggak? Aku nampak udah deh, kecil ya. Iya. Bayangan putih yang mau menghampiri kita. Yuk, kita coba. Tapi ya itu lihat bawah. Tuh. Tuh. Barusan saya ngeliat sosok sini. Satu sosok yang besar hitam berada di sebelah saya. Cuman pas kita lihat di sini tiba-tiba menghilang.
Oke, interaksinya udah mulai ada. Interaksinya udah mulai banyak di sini. Ayo, wujud kalian. Jangan cuma suara-suara doang. Oke, saya jelasin tadi. Nah, tadi saya ngeliatin di sini. Di sini. Seperti ada lemparan. Ayo, jangan ngelempar-lempar. Wujud kalian. Oke, saya jelaskan lagi. Bayangan putih yang ada di sini yang mau menghampiri. Saya dengar suara. Halo? Halo? Saya dengar suara orang yang lagi ngomong-ngomong, orang lagi cerita-cerita, suara cewek di sini. Nah, dari pandangan saya di pohon itu ada sesosok kuntilanak. Oke, buat penonton yang punya indra keenam mungkin bisa melihat apa yang saya lihat di sini. Ya. Oke. Lihat, dengar suara gemelan lagi. Saya dengar suara manusia yang gemelan berada di tempat kita tadi. Jauh banget padahal, tapi kedengaran sampai di sini. Berbunyi lagi dia. Kita lihat dulu. Gimana? Nah, dengar nggak suara? Pesan gue dengar suara. Sebenarnya itu lonceng atau gemelan atau apaan? Dari tadi sudah berhenti. Tapi sekarang bunyi lagi. Barusan saya ngeliat sih api kayak mata di sana. Sebenarnya aku nggak tahu. Ini kita mau ke sana nggak bisa. Masih ada sungai. Kayak suara musik gamelan. Jadi arah sini nih. Di himpunan ini. Halo. Halo. Kan makin kuat kan?
Gitu ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 2 pagi, dimana kita udah mulai dari jam 1 tadi ya. Sekarang kita buat mau ke sana nggak? Kuburan. Hah? Itu kubur. Oh, di sini kuburan? Iya. Oh, ternyata di sebelah sini merupakan kuburan. Halo? Ini kok banyak? Ini apa sih? Nyonya. Kalau orang apa bilang nyonya. Hah? Nyonya. Jangan disebut nama, makin ramai. Tapi kan tadi kan nggak ada. Oke. Itulah hasil pengukuran kita. Ataupun ingin menjelaskan sedikit lokasi di mana tempat perceraian antara Awang Mahida dan Awang Bungsu yang merupakan anak dari Batin Cendera. Jadi itulah dia hasil pengukuran kita, yang dimana interaksi yang di dalam itu banyak banget ya. Jadi kita coba untuk melakukan mediumisasi sebentar lagi, mengetahui apa sebenarnya ataupun cerita di balik masalah. Oke, yuk. Sedikit saya kasih tahu, di sini tuh dulunya itu ada sekolah MDA, tapi sekarang udah nggak ada lagi bangunannya, udah tertimbun sama pohon. Di sini ada juga suara gamelannya. Oke, kita lakukan mediumisasi sekarang. Siap. Oke, ayo. Baiklah, sekarang kita akan melakukan mediumisasi pada salah satu mediator kita. Semoga mediumisasi pada malam hari ini berhasil ya. Oke, saksikan terus ya. Siap. Oke, siap.
Kawan, yang meloseng. Yang meloseng. Saya habiskan. Anda bisa beli? Laksi nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, tak bisa tuh. Tahan. Apa ini? Jalan. Oke. Bangsa, itu nggak dari belakang. Aduh. Baiklah. Sekarang mediator udah dirasuk oleh salah satu yang ada di sini. Kita akan coba untuk interaksi sama beliau. Apakah bisa diajak untuk mendapatkan informasi di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda nggak bisa jawab. Anda nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Anda penunggu di sini? Ya? Enggak. Terus Anda di mana? Di mana? Di belakang. Terus Anda bisa berbicara nggak? Bisa. Anda bisa berbicara? Hah? Anda bisa berbicara? Hah? Bisa berbicara? Nggak bisa? Nggak bisa? Hah? Nggak bisa? Kalau nggak bisa, Anda keluar aja dari tubuh ini. Karena kita di sini untuk mendapatkan informasi. Anda bisa keluar? Ya? Saya keluarkan ya? Ya? Yang lain aja, karena makhluk yang masuk di sini nggak bisa memberikan informasi kepada kita. Akhirnya tidak. Apa? Mencoba untuk melakukan negosiasi lagi, tapi coba Bang Kapolri yang bisa kita panggil agar bisa mendapatkan informasi yang ada sekitar mediumisasi seperti pada mediator. Semoga mediumisasi ini berhasil. Ya. Siap.
Apa? Bisa ku keras sedikit? Anda penunggu di sini? Anda penunggu. Saya mau tahu kenapa sosok Anda tidak menerima tubuh media yang tadi. Dia tidak kuat, ya. Bisa Anda berbicara sedikit kencang? Kenapa Anda tidak menerima mediator kami yang tadi? Anda siapa? Anda siapa? Hah? Kurang, kami tidak mendengar suara Anda. Bisakah Anda berbicara sedikit lebih kencang? Apa? Kenapa tidak perlu kami tahu? Apa? Bukan urusan kami. Kami di sini ingin mencari informasi untuk tentang di sini kan punya sejarah. Kamu tahu nggak sini punya sejarah? Tidak tahu. Kamu tahu apa itu awang muda? Kamu tahu apa itu awang musuh? Tidak tahu. Jadi Anda sebenarnya siapa? Menunggu sini. Anda tahu nggak di sini dulu pernah terjadi perkelahian? Tidak tahu. Tidak tahu Anda. Di mana tempat Anda? Di sini. Tak mungkin kamu penunggu sini nggak tahu cerita di sini. Oke, sekarang gini. Kami mau tahu sejarah yang ada di sini, supaya masyarakat sini tahu sejarah apa yang ada di sini. Bukan urusan kamu. Kenapa bukan urusan kamu? Tadi yang masuk ke tubuh mediator kami siapa? Sosok siapa yang masuk? Yang pertama tadi. Sebangsa jin. Jin apa? Jin kafir. Dan Anda? Sosok apa? Sama. Sebangsa jin juga. Islam. Kalau kamu memang Islam, coba kamu jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Anda ceritalah, berbagi informasi kepada kami. Di sini ada apa aja yang Anda tahu? Tadi ketika kami melakukan penelusuran, ada yang melempari kami. Itu siapa? Kerjaan Anda? Iya. Anda siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa Anda menjawab? Apakah ada penunggu tubuh ini?
Kenapa Datuk datang? Apakah tubuh ini terancam? Datuk mau keluar? Iya. Masuk Datuk apa? Tempat ini menyerang. Datuk tenang aja, tubuh ini tidak apa-apa. Jadi Datuk, saya mohon keluar dari tubuh ini. Bisa kan? Ini rawa muda. Tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa sedikit kencang suaranya? Karena mungkin tidak apa? Apa mau cucu kami sini? Kami adalah masyarakat di sini yang mana kami ingin menyampaikan, ingin mencari tahu sejarah yang namanya Awang Mahmuda dan Awang Bungsu. Konon katanya di sini ada sejarah perkelahian antara Awang Mahmuda dan Awang Bungsu. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Hah? Bawa cucu pulang. Bawa cucu pulang. Assalamualaikum. Balik. Baiklah, kita sudah berapa kali melakukan mediasi untuk mencari informasi sejarah yang konon katanya di sini tempat perkelahian antara Awang Mahmuda dan Awang Bungsu. Namun informasi itu tidak dapat kita dapatkan karena yang masuk berapa kali ke tubuh guru kita tadi bukan sosok Awang Mahmuda ataupun Awang Bungsu. Jadi mungkin sampai di sini aja penelusuran kita dan mediasi. Tonton terus channel kami di Jejak Tengah Malam.